Yo, hey, what's up? Wow, that's amazing. I mean, this is the best time. This is the best time for me. Finish it like a gentleman. Hari ini seru, ujian seru. Hari ini adalah hari yang luar biasa, seru. Look at that, look at that, look at that. Who's behind me? Luar biasa. We finish it like a gentleman. I'm happy. Tapi ada deg-degan juga kayak, tapi nggak apa-apa. Slow aja. This is my meal. After all the busy life, after do all things, look all the things behind me. There is no people behind me. Hanya ada kursi-kursi kosong, pertanda bahwa ujian PKBM hari kedua telah selesai. We finish it like a gentleman. Something that I know is happiness is only real when it's shared. Tapi saya mau bilang kalau hari ini tuh hari yang spesial karena kita sudah capek, kita sudah effort tinggi, maka kita butuh nutrisi bagi tubuh toh. So I wanna show you what the food I ate. Look at that. This is my meal. You know, delicious, right? Okay, let's go. Makan go. Delicious. Ketika kamu effort terhadap sesuatu, energimu kan pasti berkurang. Tubuhmu butuh nutrisi, kamu butuh makan. Ini ikan kan? Ini ikan. Sorry, ayam tadi. Ayam tadi. Terong juga. Ada nasi sayur dan sambal. Let's go. Memang benar, hidup itu perlu nutrisi. Ketika kita lapar, kita cari makan. Ketika kita haus, kita cari minum. Ketika lapar ya makan, ketika haus ya minum. Bukan hanya tubuh yang perlu nutrisi, bukan hanya tubuh yang bisa dehidrasi, bukan hanya tubuh kita yang bisa merasa lapar. Satu hal paling penting yang jarang diperhatikan oleh banyak orang adalah rohani. Hal rohani berperan hebat dalam kehidupan manusia. Ketika rohani kita baik, ketika rohani kita sehat, maka jasmani kita punya energi yang luar biasa. Ketika rohani kita tidak sehat, jasmani kita juga terpengaruh. Oke, saat ini saya makan, tapi apakah rohani saya telah mendapat asupan nutrisi? Karena tidak semua makanan yang dikonsumsi baik untuk rohani.
mulut. Sebenarnya apa sih yang dicari oleh manusia? Sebenarnya apa sih yang manusia kejar dalam hidup? Manusia itu adalah makhluk yang sulit sekali merasa puas. Selalu ada saja hal-hal di hidup kita yang buat kita kayak, saya belum cukup baik dalam hal ini. Oke, saya butuh ini dan itu. Tampaknya saya memperoleh sesuatu berupa apapun itu, berupa ini dan itu, tampaknya itu akan membuat saya bahagia. Tapi penilaian akan hidup itu nggak kayak gitu, bro. Men, dalam piring ini ada makanan yang saling berkolaborasi, bukan hanya nasi, bukan hanya ayam, bukan hanya terong, bukan hanya sayur dan jagung, semuanya saling berkolaborasi, men. Hidup tuh perlu kolaborasi. Kalau lu nggak kolaborasi, men, manusia diciptakan sebagai makhluk manusia, oke? Kita perlu kolaborasi. Tapi pernahkah kita sadari bahwa selalu saja ada hal-hal yang membuat kita merasa takut? Kita perlu nilai kembali hal-hal apa saja yang sering membuat kita merasa takut. Kita perlu amati, dan ketakutan itu perlu diselesaikan. Sama seperti rasa lapar diselesaikan dengan makanan, dengan kita memakan makanan, maka persoalan dalam kehidupan itu perlu diselesaikan juga. Betul atau tidak? Delicious moment. Ketika kita memakan sesuatu, kita perlu menikmatinya. Maksud saya itu gini, ada dua hal penting yang dapat kita alami ketika kita makan. Ada dua hal penting dari makanan. Kita makan, kita kenyang, betul? Kita makan dengan menikmati. Tapi ketika makanan didapatkan dengan cara, atau kebutuhan kita atau segala macam hal yang kita punya didapatkan dengan cara yang tidak benar, binasa hidup kita, kawan. Usahakan untuk mendapat segala sesuatu, usahakan kita makan dan minum dari hasil yang benar, bukan dari hasil menipu, bukan dari hasil merampas hak orang lain. Kadang-kadang saya emosi. Apa sih susahnya menegakkan keadilan di Indonesia? Mengapa terlalu susah menegakkan keadilan di Indonesia? Ternyata benar. Di negara Indonesia, ketika kamu berbicara tentang hal yang benar, kamu mengungkapkan sesuatu, mengungkapkan kebenaran dari sesuatu yang tidak benar yang disembunyikan, percayalah kamu akan dihabisi, kamu akan diselesaikan, kamu akan dilenyapkan. Kita harus sadar bahwa sebagai masyarakat Indonesia, sebagai manusia yang hidup di Indonesia, di negara ini,
kita mewarisi penyakit moral, kita mewarisi penyakit adab, kita mewarisi sebuah air yang sengaja disembunyikan, bukan diselesaikan. Sedikit lagi habis ya. Oke, look at that. Yeah, look at that. Hidup melatih kita untuk menjadi kuat. Hidup melatih kita untuk menjadi kuat. Setelah semua kegiatan ujian PKBM ini berlangsung, saya mempelajari sesuatu bahwa ternyata saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa untuk hidup saya pribadi sebagai renungan. Hidup berselaras dengan jawaban yang diutarakan melalui tindakan. Kita tidak pernah tahu kapan kita hidup. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita hidup. Kita tidak pernah menyangka tiba-tiba saja ada momen-momen yang menarik terjadi, datang menghampiri hidup kita. Apa yang kamu kerjakan itu yang harusnya kamu hidupi. Apa yang kamu hidupi, itulah yang harus kamu kerjakan. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya berada dalam sebuah titik di mana saya mengetahui di bawah, dituntut untuk mengetahui bahwa ternyata pendidikan adalah poin penting, pinpoint kemajuan sebuah bangsa. Kalau kita berkaca pada sejarah, kita akan menemukan bahwa bangsa yang beradab adalah bangsa yang tidak menyia-nyiakan pendidikan. Kalau baca sejarah, kita menemukan bahwa pendidikan memegang peran penting dalam membangun kembali sebuah peradaban. Contoh, kita lihat Jepang ketika bom atom dijatuhkan, Hiroshima dan Nagasaki hancur. Tapi pemimpin mereka mengatasinya, merespon jatuhnya bom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki itu dengan menancapkan pendidikan sebagai pinpoint untuk membangun kembali, untuk pulih dari krisis. Lantas mengapa ketika kita punya kesempatan untuk bersekolah, kita sia-siakan? Makanan hampir habis.
Coba kita renungkan. Kamu dalam hal pengalaman belum sepenuh itu, dalam hal pengalaman belum sebanyak itu, dalam hal pengalaman belum dalam itu, tapi kamu dipercayakan untuk mengemban sebuah tugas. Itu dahsyat, bro. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ayam, bro. Makan itu harus dinikmati. Sama seperti makan harus dinikmati, sama seperti ketika kita makan makanan harus dinikmati, maka ketika kita belajar sesuatu kan kita harus menikmati prosesnya. Karena tidak mungkin kan, tidak mungkin saya makan ayam sebesar ini, saya masukkan ke dalam mulut langsung ditelan. Gak mungkin, bro. Harus dikunyah dulu, itulah proses. Kita memakan makanan, ada proses yang terjadi, mengunyah. Ketika kita mengunyah makanan itu membuat makanan yang kita makan menjadi halus, hancur dalam serpihan-serpihan, kemudian nyaman untuk ditelan. Ada pelajaran menarik. Ternyata kesabaran itu berlaku di semua lini kehidupan. Sabar. Sabar artinya tidak terburu-buru. Sabar mencegah kita dari keputusan, tindakan, perbuatan yang tergesa-gesa. Sebab segala sesuatu yang tergesa-gesa cenderung merusak atau mencelakakan, baik diri pribadi maupun orang lain. Hidup adalah tentang perjalanan. Perjalanan itu membawa kita pada akhir dari sesuatu. Ini ada banyak pelajaran-pelajaran baru yang harusnya kita terima dalam hidup, yang harus kita jalan dalam hidup. Ibaratnya begini, ketika kita dipimpin untuk menjalani sebuah perjalanan, suatu saat nanti kita akan menyelesaikan itu dan kita akan masuk ke dalam perjalanan yang berikutnya dengan kisah-kisah unik. Pendidikan itu bukan hal tentang membangga diri. Pendidikan adalah tentang hal batu kayu bisa menjadi manusia. PKBM menjadi salah satu kunci yang pas. Dan ketika kita sabar, makanan pun selesai. So, what's next? Jalan untuk mencari sesuatu dimulai dengan ingin, digerakkan oleh sadar, dituntun kepada kenyataan yang harus dilawan, diperhadapkan kepada tembok yang harus dihancurkan, dan akhirnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan
dan membangun kembali dengan lebih baik, lebih epic, lebih dahsyat, tangguh. Rumah yang dibangun di atas dasar pasir akan hancur tertimpa goncangan ataupun badai. Tapi rumah yang dibangun di atas dasar batu, dibangun dengan presisi yang tepat, badai dan segala macam datang, kokohlah rumah. Atau jangan-jangan kalau dasar pijakan kita adalah pasir, kalau fondasi kita adalah pasir, binasalah kehidupan yang semestinya ada. Tapi lebih tepat kita membangun kehidupan di atas dasar yang kokoh. I don't know what is going on, but these are the real things. I don't know what is going on. I don't know what's going on, but happiness is only real. Planet share. I'm out.